Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau lanjut ya sesi kemarin yang tertunda karena ternyata luar biasa. Ini pemaparannya Bapak Roni ini panjang sekali. Kita lanjut sekarang di satu berbagi episode 2 tentang how we see the world, landscape tentang manusia dan perjalanannya di dunia atau di masa-masa sekarang ini gitu. Silakan Bapak Roni Ernawan alias Alep untuk melanjutkan. Oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya kemarin itu kita udah ini gue recap sedikit dari kemarin presentasi kemarin. Jadi sebenarnya kita tuh kemarin udah ngejelasin tentang landscape-nya kita kayak gimana. Sekarang tuh kita di mana kita banyak banget sekarang di Indonesia semua orang udah hampir digital lah gitu. Dari 10 tahun yang lalu tuh udah naik banget gitu. Terus begitu juga dengan marketing strategi. Ini contoh-contoh beberapa ekosistem yang kemarin udah dijelasin. Terus people-nya sendiri kita mau targeting kemarin tuh ke Gen Z sama millennials karena mereka yang sering pakai digital pada umumnya gitu. Terus selain itu kemarin kita juga udah ngejelasin. Jadi kemarin gue udah sempat research pakai Helix Persona. Terus ini contoh-contoh kebiasaan yang dilakukan sama millennials dan Gen Z gitu. Nanti kalau yang baru bisa lihat nanti di decknya juga udah ada sih sebenarnya. Jadi intinya kalau ngelihat orang zaman sekarang sama zaman dulu, orang zaman sekarang tuh kasarnya mengoleksi kata pernah. Jadi apa yang berhasil di digital tuh semuanya harus beragam gitu. Jadi kalau orang zaman sekarang tuh suka segala banyak hal gitu. Tapi sayangnya mereka nggak terlalu fokus sama apa yang dia sukain. Kalau zaman dulu mah orang tuh suka taekwondo, taekwondo aja terus gitu. Kalau sekarang orang yang seperti itu dianggap tidak menarik di dunia digital gitu. Itu untuk orangnya. Terus ini contoh siapa sih yang udah melakukan yang terbaik di dunia digital sebenarnya. Ini contohnya kalau misalkan kita lihat dari hanya sebuah foto telur sampai ke sebuah Kiki Challenge itu sebuah sebuah konten yang sangat jauh berbeda. Yang satu hanya sebuah foto dan yang satu video sampai ngundang-ngundang artis. Tapi kedua konten itu mempunyai kesamaan, mereka bisa viral. Jadi sebenarnya viral itu di dunia digital nggak selalu harus berproduksi tinggi, harus murah, enggak. Tapi mereka tuh selalu mencari story-nya gitu. Terus kalau brand apa sih yang udah berhasil? Sebenarnya brand yang berhasil itu kurang lebih kemarin satu, misalkan kayak Red Bull. Red Bull itu mereka berperang hanya di kata ekstrim gitu. Terus kalau misalkan kita ngomongin di internet itu harus super cepat, kita juga punya contoh namanya Bleacher Report gitu. Terus kita juga kayak Netflix, salah satu contoh juga biar tidak konsisten gitu. Terus Gojek juga gitu. Terus kita juga jangan takut untuk gagal dalam mengeluarkan semua apa yang mau kita ceritain ke audiens gitu, karena sebenarnya people tuh nggak apa-apa lo gagal gitu. Terus kita juga jangan lupa harus kolaborasi, baik kolaborasi itu jadi sama siapapun gitu. Terus kita juga harus jadi sosial media content creator mereka gitu. Contohnya misalkan kayak Spotify yang Rap My Year gitu. Terus kita juga jangan lupa harus utilize kita punya data gitu. Terus dan jangan lupa kita juga harus PR-ing sama using cheat code. Cheat code di sini means kayak kita bayar, kita iklan apa gitu. Terus kemarin juga kita jelasin tentang role-nya setiap sosial media, ada website, ada Instagram, ada Facebook, dan ada YouTube sendiri gitu. Terus jangan lupa juga kita harus tap in ke buzzer-buzzer untuk kita bisa kolaborasi tentang konten kita yang mau kita keluarkan gitu. Nah, kemarin tuh berhenti di sini. Nah, yang mau kita jelasin sekarang, yang mau gue jelasin sekarang itu soal digital marketing journey. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara marketing journey biasa dengan digital marketing journey. Nah, kalau kita tahu gitu, sebuah funnel yang ada di general marketing itu kurang lebih seperti ini. Misalkan dari awareness, terus dari setelah orang diperkenalkan tentang produk kita, timbullah rasa interest buat dia. Setelah dia punya rasa interest akan produk itu, terus dia bakal mengconsider, gue beli apa enggak ya, gitu. Setelah gue memutuskan untuk gue beli deh, gitu. Akhirnya menjadi intent. Intent means kita mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, gitu. Terus udah gitu baru kita mengevaluasi, ini tuh benar nggak ya buat kita. Itu akhirnya barulah kita purchase si produk itu secara daily atau regularly lah, gitu kurang lebih. Nah, ini
ini marketing funnel yang umum. Nah, bedanya dengan digital itu ternyata kalau untuk digital journey-nya tuh lebih panjang dan lebih kompleks. Ini contohnya, misalkan awal kita selalu mengeluarkan yang namanya sifatnya awareness. Gitu. Kita ngasih tahu dulu nih awareness tentang produk kita. Nah, awareness-nya itu lewat apa? Nah, kalau awareness di sini itu lewat semua digital ad placement. Misalkan kayak ada social media ads, ada programmatic ads gitu, ada visibility. Pokoknya kita harus visibility di semua channel-channel yang tadi di atas sudah dijelaskan lewat sosial media gitu. Nah, awareness ini tuh ngelidnya kemana sih? Nah, ngelidnya tuh ke engagement kita sama, sama produk gitu. Lewat sosial media dulu nih, tapi engagementnya tuh seperti apa gitu. Terus udah gitu, habis itu kita sebagai audiens juga ngelihat, oh kita nge-research dulu nih, nge-research, kita nge-discover gitu. Nah, habis itu kita mulailah, kita mau lah akhirnya engage. Misalkan kalau dikasih contoh, misalkan ada sebuah brand MSG gitu. Dia bikinlah semua konten sosial media, dia bikin iklan-iklan di TV, di digital gitu, semua konten-konten sosial media. Terus habis gitu, terus kita lihat nih, karena kita suka makan misalkan, terus tiba-tiba terpapar lah iklan MSG, gitu. Kita nggak langsung beli tuh sebenarnya. Kalau di digital kita lihat dulu, oh mereka tuh punya story apa sih? Mereka ngapain aja sih di digital gitu. Terus akhirnya keluarlah engagement. Nah, engagementnya tuh biasanya berupa, misalkan kalau dilariin ke konten tuh biasanya quiz misalkan, atau sekedar kita komen dan sekedar kita nge-like pun itu adalah bentuk dari engagement. Misalkan karena kita sering dipapar nih sama iklan-iklan yang sesuai dengan kesukaan kita. Kalau dalam hal tadi misalkan kita suka makan, terus ada iklan MSG nyeritain tentang makanan yang enak tuh seperti apa, menu apa, oh akhirnya gue like deh gitu. Dengan gue like itu timbullah satu engagement gue dengan si produk itu. Nah, terus habis gitu, setelah karena kita terus-terusan nih, kita jadi sering like, kita jadi mulai komen, oh akhirnya kita kepikiran lagi nih, kayaknya gue mau consider deh, di kepala kita tuh jadi kepikiran untuk kayaknya enak deh menu ini gitu, misalkan kayak gitu. Terus nah setelah itu akhirnya kita mencobalah gitu kan, kita research lagi nih sebenarnya sampai sejauh mana sih gua tuh mengconsider si brand MSG ini untuk kita beli gitu. Awalnya pasti dari kita udah mulai consider, terus akhirnya ya udah deh, gue memutuskan untuk beli setelah kita melihat konten-konten, setelah kita melakukan engagement dengan dia gitu di digital, akhirnya kita mulailah untuk membeli. Oke deh, gue kayaknya kepikiran untuk beli deh gitu. Nah setelah pas lagi dibeli pun itu masih ada lagi nih gitu, masih ada lagi. Terus setelah itu tuh biasanya konversinya itu bukan hanya langsung beli, tapi konversinya itu adalah bentuk data yang kita kirim ke mereka, data audiens yang dikirim ke si brand gitu. Misalkan karena udah ada mulai engagement, terus akhirnya gue bikin kuis nih, si brand bikin kuis. Oke, kuisnya adalah misalkan hadiahnya liburan ke Bali. Caranya kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Misalkan ada 15 pertanyaan. Pas di saat kita mau menjawab, ternyata di direct ke websitenya. Di direct ke websitenya, terus udah gitu, kita harus ngisi nih. Kita harus ngisi data kita gitu kan. Nah, data itu, nah itu tuh dihitungnya menjadi sebuah konversi. Nah, setelah kita masukin sebuah data, misalkan namanya Ayah. Ayah tinggal di Haji Nawi. Oh, sukanya makanan apa? Oh, sukanya makanan bubur, misalkan gitu. Yang di Margaguna. Ketemu sama Bim Bim tuh di situ gitu kan. Terus nah, itu tuh data-data itu menjadi sebuah leads. Nah, leads itu fungsinya apa? Leads itu fungsinya, oh karena Ayah suka bubur gitu kan, Ayah masukin lah nomor handphone, nomor alamat email gitu kan. Oh, gimana nih? Gue udah punya data seperti ini. Oke, seorang Ayah, gimana nih gue bakal maintenance Ayah nih, biar dia tetap ada engagement sama kita, sama produk, sama brand gitu kan. Terus akhirnya, oh yaudah deh, gue coba maintenance dia, misalkan karena Ayah suka bubur, gue kasih tahu nih, gue email. Des, Ayah ini adalah list bubur terenak di Jakarta lewat email personal gitu. Nah itu yang bikin jadi si list ini fungsinya tuh harus kita maintain terus tuh, harus kita maintain karena dia bakal menyebarkan leads bakal menyebarkan sehingga dia itu jadi bisa jadi keluar list lain yang kayak Ayah gitu. Nanti Ayah cerita sama temannya, ternyata brand
MSG itu keren banget deh, dia ngejepri gue kayak gini gitu kan. Terus kayak terus atau misalkan ayah share lah di Instagramnya gitu, gue direkomendasikan ini nih sama Sasa, dia ngerti banget ya sama gue misalkan kayak gitu. Terus nah otomatis teman-temannya ayah kan kayak jadi, wih lumayan nih, gue cobain deh. Nah seperti itu sebenarnya leads itu fungsinya sampai situ. Ini belum ke purchase barang ya, ayah even belum beli tuh si MSG itu. Nah lanjutannya dari leads ke beli barang itu seperti apa. Nah jadinya kayak gini, misalkan nanti ayah udah menjadi seorang leads untuk produk MSG, terus nanti itu bakal kita coba ini, kita trial. Misalkan ayah tiba-tiba dikirimin lah sebuah produk dari si brand itu misalkan, atau misalkan ayah disuruh ikutan kuis misalkan, ternyata ayah menang kuis, terus selain hadiahnya tiket balik misalkan atau hadiahnya uang tunai, dapat juga produk. Nah di sini gue kasih contohnya itu waktu itu buat brand rokok ya, makanya di sininya ada occasional smoker sama loyal smokers gitu. Jadi nah udah gitu setelah dicoba nih, ayah udah nyobain. Nah nanti tuh misalkan pas lagi dicobain, ayah tuh suruh kasih feedback deh ke kita gitu. Nanti misalkan kita ada quiz lagi gitu, kasih feedback tentang produknya, misalkan bumbu MSG buat rendang kan gitu. Oke, terus ayah nulis lah. Kayak nulis, Mohon maaf ini ada gangguan sedikit teknis. Silakan Pak Roni bisa lanjut dari mulai leads. Oke, bentar ya. Si Bim Bim tiba-tiba nggak WhatsApp mereka sareannya, cina goblok. Sarap anjing. Oke. Nah, oke, balik lagi. Jadi tadi tuh misalkan setelah kita punya leads dari orang itu, kita udah punya data tentang namanya siapa, tinggalnya di mana, emailnya apa, dia sukanya apa gitu. Nah, terus kita mulailah ngasih tahu kalau sebenarnya si leads atau data ini tuh kita menjadi sebuah senjata gitu, menjadi sebuah senjata kita untuk mereka, audiens kita, untuk mencoba sebuah produk kita. Nah, misalkan salah satunya biasanya kita lakukannya misalkan kita targeting dulu nih, kita misalkan kategoriin dulu orangnya, misalkan ada tipe bisa dari tipe umur, bisa dari tipe uh, apa jenis kelamin, bisa dari tipe dia tinggal di mana, bisa dari dia tipe pendapatannya dia berapa, bisa tipe dari kesukaannya dia apa. Nah, habis itu setelah kita kategoriin, kita baru bisa tentuin nih trial yang cocok buat audiens kita tuh seperti apa. Karena kita udah dapat banget nih datanya gitu kan. Terus habis itu setelah mereka melakukan trial, itu mereka biasanya mulai, nah trial ini itu maksudnya adalah trial produk. Jadi misalkan kita bikin sebuah activity lah, misalkan activity-nya quiz gitu. Quiz itu nanti tiba-tiba hadiahnya itu selain uang tunai misalkan, itu produk kita gitu, produk kita untuk mereka cobain. Padahal si orang ini belum nyobain nih. Terus dia nyobain, pas dia trial itu nanti dia bakal mengconsider juga nih, gitu, pas kita anggaplah sebuah makanan gitu kan ya, biskuit lah gitu, terus tiba-tiba pas kita cobain biskuitnya, aduh kok ini terlalu manis ya misalkan kayak gitu, atau misalkan enak banget nih cookiesnya gitu misalkan. Terus nah itu nanti kita bikin lagi pertanyaan ke si yang udah mencoba ini, kita tanya lagi gitu, bagaimana tentang produk kita gitu. Tapi semuanya ini lewat digital ya, bisa lewat email, bisa lewat apapun gitu. Terus nanti mungkin keluarlah beberapa feedback dari klien, dari audiens tentang produk kita. Nah, terus akhirnya diputuskanlah, ternyata anggaplah misalkan Ecun sukanya biskuit yang rasa coklat gitu. Terus nanti ditanya, Ecun selalu beli produk gua nggak? Oh nggak, gue paling cuman weekend doang gitu. Nah, itulah menyebabkan Ecun menjadi seorang occasional. Kalau di sini tuh smoker, karena dulu waktu itu gue bikinnya buat brand rokok ya. Jadi smoker lah, anggaplah itu produknya gitu. Ecun beli produknya cuma seminggu sekali gitu. Oh kenapa ya? Terus kita research lagi nih, kita discovery lagi, kenapa Ecun beli produk biskuitnya cuma seminggu sekali gitu. Oh ternyata Ecun nggak bisa nih kalau tiap hari karena dia tuh lagi diet gitu. Oh lagi diet ya gitu. Terus jadi nggak bisa nih makan gula tiap hari karena mengganggu dietnya. Terus akhirnya
akhirnya kita gimana caranya kita bisa tap in ke habitnya Ecun. Oke, berarti kalau kayak gitu mungkin gue bisa tawarin ke Ecun. Ini hilang lagi. Hilang lagi nggak sih? Enggak kan? Ada. Oke, maaf. Tadi tiba-tiba ada WhatsApp, Onet hilang katanya. Gitu. Ternyata yang tadi. Terus habis gitu pas setelah di research, oh ternyata Ecun tuh kalau tiap hari diet nih. Oh ya udah, kita keluarin lah misalkan sebuah produk yang nge-provide kebiasaan Ecun. Kita keluarkan lah misalkan produk yang nggak pakai gula gitu, biskuit yang low fat misalkan, low sugar gitu. Terus Ecun kita kasih tahu lagi, hey kita punya produk ini buat lo. Terus akhirnya, oh pas banget nih buat gue yang lagi diet, gue makan. Akhirnya itu menyebabkan Ecun menjadi seorang loyal customer, kurang lebih gitu. Nah, nanti si loyal customer ini tuh tetap kita harus maintain dia gitu. Nanti gimana caranya dia harus tetap ada di situ. Nah, perbedaannya dengan marketing funnel biasa itu sebenarnya kalau zaman sekarang karena semuanya fully digital itu lama dari mulai awareness sampai leads-nya itu bakal lama banget gitu karena butuh waktu yang lama untuk orang, even kalau misalkan kita lihat iklan di Instagram, misalkan iklan di Facebook atau iklan di mana, kita nggak akan pernah mau ngeklik sih gitu sampai si iklan itu tuh beneran pas banget buat kita. Kayak misalkan Ecun lagi suka diet, dia nggak mungkin ngeklik iklan fotografi karena dia lagi malas nih bikin fotografi. Nah kayak gitu. Tapi yang bedanya, yang bikin jadi ini punya nilai plus adalah setiap targeting itu semuanya pas gitu. Kalau zaman dulu kan kita misalkan kalau sebelumnya misalkan kita melakukan trial produk, datanglah ke supermarket, banyak supermarket gitu kan, banyak orang yang datang, kita kan nggak tahu si orang ini tuh suka cookies kah, atau orang ini tuh suka kue pancong kah gitu, kalau orang ini tuh suka makanan apakah, itu kita nggak tahu karena kita coba aja, Pak mau nyobain gitu, terus oh nggak, saya nggak suka yang manis-manis misalnya gitu. Nah kalau di digital itu bisa kita targeting dulu dari awal gitu. Targetingnya lewat apa? Lewat ads gitu. Ads-nya kita pakai. Jadi dari awal kita ngeluarin iklan dulu. Iklannya memang targeted buat contoh-contoh tertentu. Misalkan kita bikin keywordnya dari awal usia umur 15 sampai 30 misalkan. Sukanya makanan yang manis gitu. Terus selain itu misalkan sukanya makanan Indonesia, bukan hanya makanan luarnya. Semuanya itu ke target tuh. Ke target, kita udah punya audiens yang emang pas buat produk kita. Sebenarnya dari enaknya itu, cuman dari minusnya itu dari awareness sampai dia mencoba produk itu lumayan, jalannya lumayan panjang gitu. Nah, kurang lebih untuk dua skema ini ada pertanyaan sebelum lanjut? Halo? Ada net, ada. Oh, tapi boleh. pertanyaannya nggak ada kayaknya. Bisa Nggak ada dilanjut. ya? Lanjut aja ya. Oke. Lanjut aja dulu. Ya, lanjut. Nah, terus ini kita mau ngomongin basic metric nih sama benchmark gitu. Jadi kalau di sini tuh kita ngejelasin tentang tiga fase nih, ada awareness, engagement, sama conversion. Nah, ini di sebelah kirinya kita ngasih tahu kalau buat ini tuh contoh benchmark kalau kita mau ngitung ads kita atau konten kita tuh berhasil apa enggak. Jadi misalkan nih kita punya iklan misalkan Niar dengan baju jersinya gitu. Jersey dia ngeluarin lah, set, tapi organik nih buat Instagram satu konten. Kalau organik itu dinilai berhasil kalau 15% dari total followers lu nge-like. Gitu. Kalau untuk YouTube itu 7% dari total subscriber lu nonton. Gitu. Terus kalau untuk Facebook itu 0,5% dari total fans yang nge-like postingan kamu. Itu benchmark yang organik. Gitu. Nah, kalau untuk misalkan tidak organik tapi misalkan berbayar gitu, nah biasanya itu bisa tergantung lu mau bayarnya berapa sih gitu. Bahkan bisa sampai 30% sampai 50% total followers lu nge-like si produk lu, itu bisa kalau memang itu disponsor
gitu atau di ads gitu kurang lebih. Ini contoh yang jadi jangan kaget kalau misalkan kita bikin satu postingan di Instagram terus ternyata yang like misalkan follower gue 1.000 gitu terus ternyata yang like gue cuma 150 orang, nggak apa-apa, itu memang kayak gitu, itu kurang lebih benchmarknya kayak gitu. Kalau misalkan ternyata lebih dari 15% berarti konten lu bagus banget sehingga orang mau ngeklik. Kalau kalian coba sama akun Instagram kalian sendiri aja gitu. Kalau lu kontennya cuma biasa banget gitu ya, anggaplah yang ya udah biasa aja gitu. Terus lu taruh lah di Instagram feed, pasti kurang lebih 15% yang nge-like. Gitu. Itu pun biasanya teman-teman terdekat lu aja gitu. Tapi kalau misalkan lu tiba-tiba punya satu konten yang emang kamu anggap wah keren gitu misalkan, itu biasanya lebih dari itu gitu. Misalkan kayak Ecun nih, Ecun tiba-tiba besok posting misalkan dia cuman posting sepatunya dia bagus, paling juga cuma 15%, tapi tiba-tiba besoknya Ecun posting lagi gue nikah lagi gitu misalkan. Nah itu pasti jauh banget tuh, itu bisa sampai 30-40% gitu karena sesuatu hal yang karena sesuatu hal yang sangat penting dari hidupnya Ecun nih gitu. Nah biasanya tuh kurang lebih kayak gitu sih gitu. Terus lanjut, nah kalau misalkan kita punya brand, terus kalau ngomongin digital investmentnya gitu, gue tuh mau kemana ya digital investment gue? Misalkan gue punya budget sebuah beberapa rupiah untuk gue melakukan digital investment gitu. Nah kurang lebih porsinya kayak gini, 30% untuk buat sosial media, 25% itu buat YouTube Ads, terus 20% lagi buat banner programmatic, 15% lagi buat search, 10% lagi buat reviewer sama community. Gitu. Ini gue sedikit jelasin satu-satu ya. Misalkan, kenapa 30% untuk sosial media? Karena si sosial media itu dari mulai Facebook, Twitter, sama Instagram, itu zaman sekarang semua orang ada di situ lah. Gitu. Itu udah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari setiap orang. Gitu. Nah, kita investment lah di situ. Karena di situ adalah kolamnya. Kolamnya orang tuh ada di situ. Nah, terus kenapa 25% itu buat YouTube Ads? Karena biasanya YouTube Ads itu occasionally. Jadi orang nggak setiap hari, kalau kayak Instagram malah hampir semua orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, untuk beberapa orang yang memang millennials atau Gen Z yang apalagi zaman masih muda tuh, dari mulai bangun tidur dia udah update status, dia udah Instastory gitu. Sampai ke dia tidur lagi. Tapi kalau YouTube tuh biasanya dalam sehari itu biasanya orang cuma menghabiskan 3 sampai 5 jam untuk nonton YouTube. Itu pun udah yang parah banget gitu. Biasanya nggak sampai 3 jam sih gitu. Makanya kita 25% untuk YouTube Ads. Nah, banner programmatic juga hanya 20% aja karena itu nggak terlalu sering orang kayak misalkan masuk Tokopedia gitu. Orang masuk ini lebih parah orang di sosial media lah, trafficnya gitu. Terus 15% juga untuk search, karena kalau search itu udah lebih ke targeted gitu. Kayak misalkan gue lagi nyari jersey nih, gue kan ketik pasti jersey sepak bola gitu. Nah, lu investment di situ tuh berapa banyak sih? Cukup 15% lah dari budget lo gitu. Nah, terus habis gitu nanti reviewer sama community juga gitu. Kalau misalkan kita mau tap in ke komunitas apa, misalkan kita kayak Niar misalkan jersey gitu, jersey buat sepak bola. Ya udah gue tap in deh ke page komunitas sepak bola, misalkan ke page-nya fans, ke page-nya apa, seperti itu. Tapi itu nggak terlalu banyak lah. Gitu, kurang lebih seperti itu. Terus sebenarnya kasarnya ini tuh digital conversion funnel yang tadi diceritain itu tuh hanya sebuah instrumen dari sebuah big marketing gitu. Nah, every channel yang lain juga kayak misalkan PR, on ground event gitu, itu semuanya harus aktif gitu. Dan sebenarnya kita tinggal mencari cara aja sih gimana caranya kita masuk ke audiens secara lebih pas gitu. Nah, in a nutshell sebenarnya kalau misalkan kita nge-recap dari ngomongin soal digital marketing, sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui? Apa sih yang harus kita kuasai? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, audiens kita tuh apa? Audiens kita itu apa? Audiens kita itu siapa? Dia makannya apa? Dia sukanya apa? Bacanya apa? Nontonnya apa? Segala macam. Gitu. Terus udah gitu, kita juga harus tahu nih, battleground kita tuh di mana. Kita bermain di
sektor apa. Kita misalkan mau nge-tap in, oh saingan kita tuh siapa, mereka melakukan apa aja, gitu. Itu juga harus tahu, gitu. Terus yang ketiga adalah data itu king. Kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa memperlakukan audiens sesuai dengan apa yang mereka pengenkan, gitu. Karena kadang-kadang kesalahan terbesar dari sebuah brand adalah dia memaksakan brand itu ke audiens. Padahal harusnya brand itu menjawab kebutuhan audiens, gitu. Kadang-kadang yang suka kebalik di situ. Nah, untuk kita tahu kebutuhan audiens apa, kita harus punya datanya dulu nih tentang dia, gitu. Terus yang keempat adalah kalau misalkan kita pengen tumbuh, kita harus nge-utilize ketiga itu. Ketiga yang tadi, dari know the audience, know the battleground, sama data is king. Gitu, kurang lebih kalau untuk digital marketing seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya sebenarnya gue mau jelasin tentang storytelling. Tapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan boleh loh. Nanya. Boleh. Sebutkan ngaran heula teh jika seminar ya. Nya atuh boleh, Vi. Tapi orang geus nyaho orang mana. boleh. Silakan. Tadi benchmarknya. Oh, ke benchmark. Coba dong slide-nya dipundurin. Ini ya? Ya, boleh. Nah, sejauh ada 2 pertanyaan sih. Pertama boleh. Gue teh si Sain Barkley teh udah nanya-nanya ke beberapa orang, emang nggak pernah pakai ads ya dari dulu. Yes. Dan 95% follower gue tuh organik. Oke. Which is ada nggak sih perbedaan si maintain si organik sama yang dari ads lah ibaratnya ya. Buat ads gitu. Ada perbedaan cara maintain atau sama aja nggak gitu. Oke. Terus yang kedua? Untuk ibaratnya nge-grab lagi customer lah ya. Lewat ads itu sebenarnya apa sih yang harus dilihat tuh? Maksudnya si misalkan ya, kalau kita ngejar, kan setahu gue kalau lihat di ads Instagram sama Facebook itu kan pertama ada demografik wilayah. Betul. Apakah wilayah itu kita bikin segeneral mungkin atau sespesifik mungkin gitu? Oke. Berarti lu pengen tahu gue mentargetin orang tuh kayak gimana? Nah, kayak gitu kan? Oke, sip. Gue jauh satu-satu ya. Nah, yang pertama. Nah, kalau yang pertama sebenarnya kalau lu tanya perbedaan antara men-treat yang organik sama yang ini sebentar Pak Roni, permintaan untuk di full screen dulu itunya. Oh ya boleh. Baca. Maaf. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan dari Alfi, kalau menjawab yang pertama, sebenarnya nggak ada perbedaan, Vi. Karena mau itu organik atau itu paid, sebenarnya mereka udah langsung tercatat sebagai audience lo. Jadi sebenarnya nggak perlu lo bedain cara treatmentnya, gitu. Nah, cuman memang nanti lo bisa kelihatan sih biasanya yang di ads itu kadang-kadang kalau misalkan lu pakai si ads-nya itu nyampainya ke target yang tidak tepat, itu kadang-kadang memang jadinya nggak ngaruh, jadinya ngapain gitu, karena kadang-kadang suka nggak tepat tuh si targetnya. Kadang-kadang dia suka nyarinya sepatu apa gitu, padahal di apa yang lu sediakan tuh sepatunya beda dengan yang dia mau. Misalkan kadang-kadang kan orang tuh yang paling penting kalau misalkan mau mentargetin orang, sebenarnya lu keywords-nya dulu sih yang harus pas gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lu pakai agency gitu, misalkan lu pakai agency lah buat nge-boost semua produk lu, kadang-kadang dia suka seenaknya jidat aja. Nah, itu yang harus lu jagain paling. Lu ngejagain targeting orang yang mau lu pakai ads. Itu harus lu jagain banget gitu. Kadang-kadang suka salah gitu. Nah, terus kalau ngejawab apa sih yang faktor apa yang harus lu targeting gitu. Sebenarnya yang pertama, kalau buat tiap produk pasti beda-beda. Itu yang tahu sebenarnya cuma lu. Kenapa cuma lo? Karena yang paling tahu produknya tuh lo banget nih. Kayak misalkan gini, gua tuh pengennya sepatu gua dibeli sama orang kalangan menengah ke atas. Oke, kalau emang itu targetnya, berarti itu yang paling pertama. Berarti lo harus cari orang yang demografinya di kota besar, orang yang punya penghasilan dari 5 juta sampai ke atas,
misalkan kayak gitu. Nah, terus atau ada lagi misalkan produknya Alfima, gue memang pengennya gue mah ini buat anak skateboard gitu, khusus buat anak skateboard gitu. Ya udah, lu bisa tulis di situnya anak muda, berarti yang main skateboard kurang lebih umur berapa sih gitu kan? Misalkan 15 sampai 30 gitu. 15 sampai 30, kota besar yang ada skateparknya paling besar di mana ya gitu. Oh, Jakarta, Bandung, kayak gitu sih. Nah, biasanya itu disesuaikan memang dengan lu pengennya produk lu tuh tergambarkan sama audiens seperti apa gitu, atau dibalikin lagi lu pengennya produk lu tuh dipakai sama orang yang kayak gimana. Itu yang dijadiin benchmark buat lu mentargetkan ads lu gitu, kurang lebih sih. Jelas nggak, Vi? Cukup menjawab? Sudah. Cukup. Oke, ada lagi? Ada lagi apa lanjut nih? Lanjut ya.